Tiba-tiba saya berpikir, jenuh juga ya saya nih jadi orang Islam. Capek loh saya. Sholat, nungging-nungging, puluhan rakaat berhari-hari. Tapi saya tetap merasa Tuhan saya gak dekat sama saya. Kita tuh sebenarnya kalau mau datang sama Allah, jangan karena kewajiban. Gua kan datang sama Allah karena wajib. Subuh-subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib weh. Kalau nggak sholat satu waktu aja lu, dihitung 40 dosanya loh, 40 tahun dosanya. Bayangin, jadi gue hari-hari itu berpikir hidupku dikejar-kejar dosa, saudara. Karena aku merasa, aku kalau nggak sholat satu waktu 40 tahun. Kita berbuat zina 40 tahun. Kita berbuat dosa 40 tahun. Berarti hidup kita itu sudah penuh dengan dosa. Mau buat baik kayak apapun gak akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat update terus. Barusan kalian mendengar sendiri ungkapan wanita ini ya, murtadin betina ini entah benar murtadin atau pura-pura jadi murtadin nih. Yang katanya tadi kalau di dalam Islam itu meninggalkan sholat dapat dosa, kemudian berzina juga mendapatkan dosa. Nah pertanyaannya, apakah ketika dia berpindah agama itu di agama dia yang baru ini tidak mendapatkan dosa ya? Seperti berzina itu meninggalkan kewajiban, apakah tidak mendapatkan dosa ya? Enak kali ya di agama baru murtadin betina ini ya, bebas melakukan sesuatu apapun tanpa terkena dosa gitu ya. Mau berzina, mau meninggalkan kewajiban, itu terserah ya. Yang anehnya dia juga mengatakan melakukan kebaikan sebaik apapun tidak akan masuk surga. Nah ini adalah hal yang keliru, tidak ada dalam Islam seperti itu. Memang masuk surga itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu ya sesuai apakah kita ingin rahmat Allah itu ada, ya patuhi perintahnya, jauhi larangannya, ya seperti itu. Dan insya Allah itu akan membawa manusia itu ke surga. Dalam Islam seperti itu, Bu. Susah masuk surga pada saat itu. Saya belum tahu Kristen loh, belum tahu Yesus. Udah berpikir secara logika buat hidup saya. Ya iyalah, berpikir logika bagaimana cara hidup seenak-enaknya saja, kan begitu ini. Sudah punya logika bagaimana saya ini hidup sebebas-bebasnya, seenak-enaknya tanpa ada aturan di dalam hidup. Gila ya, di agama gue susah banget kayak gini ya. Jadi murtadin betina ini dia pengen yang gampang-gampang aja ya teman-teman. Yang gampang-gampang aja, hidup sesuka hatinya, hidup sebebas-bebasnya. Ya kalau kita menyimak dari ungkapannya ya dia pengen seperti itu. Nah karakter orang seperti ini, watak orang seperti ini sangat meresahkan ya. Misalnya saja kalau misalnya dia pergi ke rumah orang, habis makan, habis minum, nah itu dia nggak mau cuci piring, nggak mau bantu-bantu beres-beres. Nah ini gambarannya seperti itu ya. Karena kita hidup di dunia ini kan kita hidup di tempatnya Tuhan masing-masing Tuhan kita lah misalnya, baik itu Islam maupun Kristen. Ya nggak bisa dong sesuka-suka kita. Kita punya kewajiban kita apa, kita juga punya tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan kita, kan seperti itu teman-teman. Makanya saya susah ketemu sama Allah pada saat itu. Singkat cerita, dengan ayat itu langsung tiba-tiba saya malas sholat, saudara. Ayo udahlah, gue lagi nggak pengen sholat. Yang penting ada ayat begini. Setiap nafasmu adalah ibadahmu kepadaku, kata Tuhan di dalam Alkitab. Saya terapkan itu, saudara. Iyalah, gue nafas juga gue sembah Allah kok. Nah teman-teman kan semakin terang benderang di sini ya. Dia mengamalkan satu ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya itu di dalam Alkitab, yang bahwasanya ya kita bernafas juga sembah Allah kok katanya kan. Nah kan sudah terang benderang ini. Memang hidupnya ini pengen yang mudah-mudah saja. Tidak mau mengikuti perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Ini saya feeling saya nih, walaupun dia masuk ke agama dia yang baru, nih orang seperti ini juga tidak akan
menjalankan perintah-perintah syariat di dalam agama yang baru ini. Karena apa? Dia pengen tenang-tenang aja, dia pengen sesuatu yang santai-santai saja sesuai hawa nafsunya ini. Aduh, murtadin. Saya nggak tahu, saya tetap merasa saya tetap Islam pada saat itu. Saya cuma pengen tahu gitu ya. Jadi saran saya Bu, kalau Ibu pengen seperti itu, ya Ibu harus menciptakan dunia sendiri Bu, ciptakan tempat tinggal sendiri Bu ya, jangan duduk di tempat Tuhan Bu.